saya presentasikan hasil dari kerja kelompok kami berupa PPT, yaitu tentang alternatif penyelesaian sengketa, yaitu materi yang ketujuh, 9, dan 10. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Puyo, Yudina Handayani, Doli Barimpi, saya sendiri Jessica Angelia Selitonga dengan IP 1A12124, Rita Puspitasari, dan Daru Widya Antani. Nah, langsung saja, di sini ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pilihan hukum dan proses arbitrase, kemudian pilihan arbiter tunggal atau majelis arbiter. Kemudian pokok pembahasan yang kedua itu yang pertama prinsip-prinsip penyelesaian sengketa arbitrase. Kemudian yang kedua permohonan dan jawaban atau tanggapan yang diajukan. Yang ketiga yaitu permohonan atau pemohon tidak hadir. Yang keempat pemohon dan atau pemohon yang kemudian materi ya yang yang jangka waktu pemeriksaan. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pilihan hukum. Apa pilihan hukum itu? Pilihan hukum atau choice of law mengacu pada hukum atau hukum yang dipilih oleh para pihak untuk mengatur kontrak atau transaksi mereka dalam kontrak bisnis internasional. Pilihan hukum menjadi penting karena setiap negara memiliki hukum yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu beberapa pertimbangan dari hukum yang berlaku. Nah, ternyata untuk memilih hukum itu kita memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama, kepastian hukum dan predictabilitas. Yang kedua, kedekatan dengan pihak atau transaksi. Yang ketiga, netralitas hukum. Dan yang keempat, kebiasaan dan praktik bisnis. Kemudian yang selanjutnya itu adalah proses arbitrase. Sebelum proses kita harus tahu lebih dahulu apa sih arbitrase itu. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak sepakat untuk menyerahkan sengketa mereka kepada satu atau lebih arbiter untuk diputuskan secara mengikat. Proses arbitrase biasanya lebih cepat, rahasia, dan fleksibel dibandingkan litigasi di pengadilan. Nah, proses arbitrase itu seperti apa? Yang pertama, perjanjian proses arbitrase. Proses arbitrase dimulai dengan adanya perjanjian arbitrase yang mengikat para pihak untuk menyelesaikan sengketa arbitrase. Perjanjian ini dapat berupa klausul arbitrase dalam kontrak atau perjanjian arbitrase terpisah. Setelah itu ada secara lembaga arbitrase seperti international atau ICC atau International Arbitration Center atau FIC. Kemudian sidang melibatkan pada saat dokumen, saksi, dan pembuktian lainnya seperti persidangan di pengadilan. Namun dengan proses yang lebih fleksibel. Yang terakhir itu putusan arbitrase. Setelah mendengar dari para pihak, putusan arbitrase yang bersifat ikat dan final. Putusan ini dapat dilakukan melalui Konvensi New York tentang pengetahuan dan penerapan arbitrase asing. Selanjutnya, satu sebagai untuk menyelesaikan sengketa melalui proses arbitrase tunggal diminta oleh
dicapai siapa? Sengketa yang tidak praktek. Kemudian yang terakhir, jarak siapa dengan lebih baik karena hanya melibatkan satu aspek. Kemudian kekurangan tunggal ini yang pertama, kurang praktik dan sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Beban keputusan sebenarnya ada pada kita, sehingga rentan terhadap ya atau subjektivitas. Jika tunggal kemudian yang itu kecil ya dan yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa anggota dewan aktif dan dipilih berdasarkan ya dan dalam bidang yang terkait dengan sengketa tersebut. Nah, majelis hakim ini pun memiliki keputusan yang diambil secara kolektif oleh beberapa ya, sehingga lebih komprehensif dan objektif. Yang kedua itu sebagai sudut pandang dan kajian masing arbiter dalam jelis. Yang ketiga cocok keputusan yang konkret karena membutuhkan kepentingan hukum atau kemudian terakhir jika yang kemudian potensi terjadinya perbedaan material dalam pengambilan keputusan di antara para partner dapat mempersulit pencapaian kesepakatan dalam keputusan yang diterima oleh semua pihak. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu prinsip-prinsip penyelesaian. Di Indonesia, pengakuan secara nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan alternatif penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip arbitrase yang telah telah menjelma menjadi aturan hukum positif, baik yang bersifat memaksa atau maupun yang bersifat mengatur atau legal rights. Adapun prinsip-prinsip arbitrase yang terdapat dalam undang-undang alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut. Yang satu, prinsip otonomi para pihak atau prinsip kebebasan para pihak. Kedua, prinsip perjanjian arbitrase menentukan wewenang arbitrase. Yang ketiga, prinsip arbitrase menentukan wewenang arbitrase. Yang keempat, prinsip pemeriksaan sifat privat and confidential. Yang kelima, prinsip prinsip perwakilan kuasa bersifat fakultatif. Yang ketujuh, prinsip limitasi waktu. Dan yang ke-8, prinsip pembubaran kemudian. Yang ke-9, prinsip putusan arbitrase dan pendapat tidak atau binding opinion. Yang ke-10, prinsip putusan arbitrase berdasarkan hukum berdasarkan ke-11, prinsip dissenting opinion dalam putusan arbitrase. Yang ke-12, prinsip pihak berperkara. Yang ke-13, prinsip pelaksanaan putusan arbitrase. Yang ke-14, prinsip pembatalan putusan arbitrase dengan alasan yang bersifat limitatif. Yang ke-15, prinsip religius putusan arbitrase. Prinsip yang hak dan bersumber dari nilai-nilai filosofi masyarakat Indonesia. Kemudian selanjutnya permohonan dan jawaban atau tanggapan yang diajukan dalam tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam tata cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, pemohon dan jawaban atau tanggapan yang diajukan oleh para pihak dapat berupa permohonan. Permohonan adalah suatu dokumen yang diajukan oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui
berisi informasi yang jelas dan rinci tentang sengketa jadi masuk alat permohonan dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada jawaban sama suatu dokumen yang diajukan oleh pihak lain yang sengketa dalam bentuk balasan. Jawaban ini harus berisi informasi yang jelas dan rinci tentang sengketa jadi alasan yang berarti jawaban dan tujuan yang dicapai. Kemudian klausul itu klausul suatu hal yang perjanjian yang bahwa sengketa maka tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Klausul ini harus berisi informasi yang jelas dan rinci tentang proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, termasuk pada suatu pengajuan sengketa dan prosedur yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Pengajuan sengketa adalah prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Pengajuan sengketa ini harus berisi informasi yang jelas dan rinci tentang sengketa yang terjadi, termasuk alasan-alasan yang mendasari pengajuan sengketa dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Penyelesaian sengketa ini harus berisi informasi yang jelas dan rinci tentang sengketa yang terjadi, termasuk alasan-alasan yang mendasari penyelesaian sengketa dan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian permohon dan termohon tidak hadir dan hadir untuk menyelesaikan sengketa. Oleh itu, memastikan bahwa mereka dalam penyelesaian untuk memastikan bahwa ini dan kehadiran untuk menyelesaikan itu para memastikan bahwa mereka hadir dalam cara omongan penyelesaian sengketa. Nah, dalam tidak hadir, jika pemohon tidak hadir dalam proses penyelesaian, maka dilanjutkan tanpa adanya kehadiran pemohon. Pemohon harus memberikan kuasa hukum yang sah untuk mewakilkan penyelesaian. Termohon tidak hadir. Apabila tidak hadir dalam proses penyelesaian, maka dilanjutkan tanpa adanya kehadiran pemohon. Termohon harus memberikan kuasa hukum yang sah mewakili mereka dalam proses penyelesaian. Pemohon dan pemohon tidak hadir. Bagaimana jika pemohon tidak hadir dalam proses penyelesaian, maka arbitrase dapat dilanjutkan tanpa adanya kehadiran pemohon dan pemohon harus memberikan proses yang sah untuk mewakili mereka dalam proses penyelesaian. Pemohon dalam proses berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan alternatif penyelesaian sengketa. 1. Para pihak wajib hukum baik menurut publik. Yang kedua, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase pasal 1 Angka 6 dan termohon adalah para pihak melawan dan pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui pasal 1 angka 6. Walaupun dalam sengketa arbiter diatur mengenai pemohon dan termohon, namun terdapat sedikit perbedaan yang signifikan antara pemohon dan termohon dalam hal ini mengacu pada para pihak yang terlibat dalam proses arbitrase, tetapi tidak memiliki keterikatan pengadilan. Dalam sengketa arbitrase, pemohon dan termohon lebih sering digunakan untuk menggambarkan pihak yang partisipasi dalam proses arbitrase, seperti pihak yang mengajukan sengketa dengan pihak yang memberikan jawaban atau keterangan terkait. Pencabutan proses arbitrase dan hukum mengenai pencabutan dan pencabutan di dalam apa? 7. Yang pertama, sebelum ada jawaban pemohon mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa. Yang kedua, dalam hal sudah ada jawaban dari termohon berupa surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan itu menyangkut hal-hal yang tepat saja
izin dari tribunal. Cara dan harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam arbitrase atau sesuai dengan keputusan tribunal arbitrase. Kemudian selanjutnya itu pencabutan permohonan. Yang dicabut permohonan pada tribunal arbitrase. Biasanya pencabutan permohonan disampaikan secara tertulis dan harus memberikan alasan yang jelas untuk pencabutan tersebut. Seperti halnya yang pencabutan permohonan juga harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam dan nanti memerlukan persetujuan dari semua pihak keputusan dari tribunal arbitrase. Nah, proses dalam tentu ini bisa termasuk dan menyampaikan kesalahan atau mediasi sebelum atau sesudah penambahan atau pencabutan. Tribunal arbitrase biasanya mengatur proses ini dan memastikan bahwa semua pihak terlibat diberikan kesempatan yang adil dan setara. Kemudian yang terakhir dalam beberapa dalam kontrak yang menjadi dasar dan sengketa. Oleh karena itu penting untuk memeriksa kontrak dan ketentuan yang terkait dengan situasi tertentu. Kemudian kita masuk ke materi yang 10. Perubahan dan pencabutan permohonan. Perubahan. Bagaimana dengan perubahan? Sebelum ada jawaban, pemohon dapat mengubah atau menambah isi permohonan arbitrase. Dalam hal sudah ada jawaban, perubahan atau penambahan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemohon dan perubahan tersebut hanya menyangkut hal dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi permohonan arbitrase. Apabila tujuan sebagaimana dimaksud di atas telah dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak tidak berhak mengubah tuntutan dan atau jawaban sepanjang materi kecuali majelis arbitrase dan para pihak menyetujui perubahan tersebut. Namun demikian tidak diperkenankan mengubah tuntutan yang keluar dari perjanjian arbitrase. Ini terkadang dalam pasal 23 peraturan dan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Body Arbitration Center. Nah, bagaimana dengan pencabutan? Pencabutan arbitrase adalah permohonan untuk dihentikan suatu proses arbitrase yang diajukan oleh pemohon. Sepanjang majelis arbitrase mengatakan belum mengeluarkan tuntutannya, permohonan berhak mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan kepada majelis arbitrase pihak lain atau Bani. Namun demikian, apabila pemohon telah mengajukan surat jawaban dan atau tuntutan balik atau emergency, maka tuntutan hanya dapat dicabut kembali dengan persetujuan. Apabila para pihak sepakat cabut tuntutan setelah sidang dimulai, maka tersebut dilakukan dengan majelis arbitrase atau arbitrase kembali. Ini terkait dengan pasal 25 peraturan dan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Body Arbitration Center. Nah, pemilihan dan penunjukan arbiter. Pihak yang berperan sendiri yang dapat ditunjuk sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama, berumur paling tidak 35 tahun. Yang kedua, tidak cukup. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga terdampak atau tidak sampai dengan derajat kedua dalam salah satu pihak bersepakat. Yang ketiga, yang keempat, kepentingan finansial atau kepentingan lain atau sekitar arbitrase. Dan yang kelima, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 5 tahun. Dapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, hakim, jaksa, panitera, dan pejabat dari lainnya tidak dapat ditunjuk atau sebagai
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ketua pengadilan ketika betul arbiter akan menjadi arbitrase. Ketua pengadilan menunjuk arbiter majelis arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lambat 14 hari jam tersebut diajukan dalam bentuk penetapan. Nah, jangka waktu pemeriksaan arbitrase dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya arbitrase. Dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, yang ini diatur dalam 1 ayat 3 Undang-Undang 9. Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 sejak arbiter jadi terbit dengan persetujuan para apabila sesuai ketentuan pasal 33. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diperpanjang. Ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1999. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih.